Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari yang cerah ini, yaitu hari Senin tanggal 29 September 2020, kita masih melaksanakan pembelajaran daring ya, online melalui video. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan aja. Pelajaran ketiga, aku anak soleh. Allah mencintai anak-anak yang soleh dan solehah. Anak yang soleh dan solehah pasti memiliki perilaku terpuji. Di antara perilaku terpuji itu adalah jujur, amanah, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru, serta santun dan menghargai teman. Sebagai anak muslim, kamu harus membiasakan diri berlaku terpuji dalam hidup sehari-hari. Baik, pada bab ini kita akan belajar tentang jujur, ya, amanah, hormat kepada kedua orang tua dan guru, dan santun, menghargai teman, serta santun dan menghargai teman. Kemudian tujuannya adalah nanti setelah pelajaran ini dan juga Bapak sebagai acuan untuk membuat soalnya adalah kamu mengetahui dan mencontoh perilaku jujur dan amanah. Jadi pengertian tentang jujur, perilaku terpuji ya. Kamu harus mengetahui apa itu amanah. Dan kamu harus mencontohkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengetahui dan mencontoh perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua ya. Mengetahui dan mencontohkan, kamu harus mencontohkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengetahui dan mencontoh perilaku santun dan menghargai teman. Kita mau berkata sopan atau santun dan menghargai teman dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya adalah pada halaman 29. Dibuka. Setiap orang tua akan bangga jika anaknya soleh dan solehah. Karena anak yang soleh dan solehah akan selalu berperilaku terpuji dalam kesehariannya. Soleh itu kata untuk laki-laki, sedangkan solehah adalah kata untuk perempuan. Pengertiannya sama. Ya. Perilaku terpuji adalah perilaku yang baik. Ini garis bawahi boleh. Nanti keluar di ulangan. Perilaku terpuji adalah perilaku yang baik, diwujudkan dalam bentuk sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Jadi perilaku terpuji adalah perilaku yang baik, ya, diwujudkan dalam bentuk sikap, perbuatan, ucapan, ya, dan harus sesuai dengan perintah atau tuntunan dari Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh keluar dari tuntunan Nabi Muhammad ya, harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Sebelum membahas apa saja perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari, cobalah kerjakan aktivitas bawah ini. Ayo lakukan. Amatilah gambar di samping ya. Sekarang kamu harus mengamati gambar. Ini sebagai salah satu metode dalam kurikulum 2013. Ada pengamatan seperti itu. Apakah kamu selalu melakukan seperti gambar di samping? Apa yang dilakukan? Ya. Apakah anak pada gambar tersebut menandakan anak yang memiliki sikap terpuji? Cobalah kamu ceritakan isi gambar tersebut di depan kelas dengan baik dan percaya diri. Jadi setelah kamu memperhatikan, mengamati gambar ini, nanti kamu presentasikan. Ini nggak usah, ini kita kelasnya di rumah masing-masing ya. Jadi dalam gambar ini seorang anak perempuan sedang meminta izin untuk pergi ke sekolah. Anak berpamitan kepada kedua orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Jadi kamu ketika berangkat ke sekolah, main ke rumah teman misalkan, harus izin terlebih dahulu ya. Tidak boleh asal
asal berangkat aja, harus izin terlebih dulu sama orang tua. Kemudian sekarang jujur. Jadi pada bab ini, pada pertemuan ini ya, hari ini kita akan belajar tentang jujur aja. Jujur merupakan perilaku terpuji. Perilaku jujur ada dua, yaitu berkata jujur dan bertindak jujur. Berkata jujur artinya berkata sesuai kenyataan. Nah, ini garis bawahi juga. Anak jujur tidak akan berkata bohong. Bertindak jujur artinya bertindak dengan benar. Anak jujur tidak akan curang. Jadi jujur itu ada dua, perilakunya ada dua, yaitu perilaku jujur ada dua, yaitu berkata jujur dan bertindak jujur. Jujur dalam bahasa Arab adalah as-sidqu, ya. Nabi Muhammad terkenal dengan sidik, ya, artinya berkata jujur. Al-amin, ya, percaya. Jadi as-sidqu itu adalah salah satu sifat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi anak yang soleh, anak yang jujur, pasti dia tidak pernah berbohong. Sekalipun tidak boleh berbohong ya. Jangan sekali-kali kamu itu berbohong. Nanti kesananya tidak dipercaya sama orang ya. Selalulah berkata jujur ya. Selalu berkata jujur, kecuali dalam hal-hal tertentu mungkin ya. Ketika dalam hadis disebutkan boleh ini untuk menyelamatkan nyawa misalkan ya, boleh untuk berbohong, kecuali seperti itu. Nanti kejelasannya ya, nanti aja. Kemudian sebagai anak muslim kamu harus berkata dan bertindak jujur. Anak jujur disayang Allah pastinya ya. Anak yang jujur itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak jujur dipercaya oleh guru dan teman. Anak yang jujur itu akan selalu perkataannya itu dipercaya oleh gurunya dan temannya. Perhatikan, bacalah cerita tentang perilaku anak jujur berikut. Jadi nanti Bapak bacakan, perhatikan ya. Nanti kamu ambil hikmahnya dari cerita ini. Maryam anak yang jujur. Maryam murid kelas 4 sekolah dasar. Maryam anak yang jujur. Maryam tidak pernah berbohong. Siang itu Maryam tinggal di rumah dengan Minah. Ayah dan ibu ke rumah sakit menengok tetangga yang sakit. Maryam membaca buku di ruang tamu. Saat Maryam bangkit dari tempat duduknya, Maryam tidak sengaja menyenggol vas bunga kesayangan ibu. Vas bunga itu pecah. Ayah dan ibu pulang sore hari. Ketika tiba di rumah, ibu melihat vas bunga kesayangannya pecah. Ibu bertanya pada Maryam, siapa yang memecahkan vas bunga itu? Vas bunga ibu. Maryam menjawab, saya Bu, maaf ya Bu. Maryam ceroboh menyenggol vas bunga kesayangan ibu. Jawab Maryam menjelaskan. Oh begitu. Ibu senang Maryam berkata jujur. Kalau Maryam tidak berkata jujur, ibu mungkin akan menuduh Minah yang memecahkan vas bunga. Ibu tidak marah kok. Lain kali hati-hati ya, nasihat ibu pada Maryam. Maryam tersenyum senang, Minah pun bisa tersenyum lega ya. Jadi kalau kita berkata jujur, meskipun perbuatan itu tidak menyenangkan, maka kesananya akan baik ya. Tapi kalau kita menutup-nutupi perbuatan itu ya, maka kita itu akan selalu bagaimana perbuatan itu akan selalu tertutupi, yang akhirnya dimanapun kita selalu berbohong. Padahal masalahnya adalah untuk menutupi satu perbuatan itu ya. Berkatalah yang jujur ketika ditanya sama orang tua, kamu habis main kemana? Misalnya, jujur aja nggak apa-apa. Orang tua lebih senang ketika kamu berkata jujur ya. Jadi dalam cerita ini ada beberapa makna. Jadi ketika orang berkata jujur, terhindarlah satu
terlihat adalah suatu tuduhan ya atau fitnah seperti itu. Bisa jadi ibunya Maryam nanti menuduh Mbak Minah Bik Minah nanti ya. Jangan-jangan Bik Minah yang memecahkan padahal Maryam yang memecahkan seperti itu ya. Paham semua ya? Kemudian cerita selanjutnya, Abror menyesal bertindak tidak jujur. Sudah terbiasa ya di lingkungan kita. Di dalam kelas, Bapak bacakan. Abror murid kelas 4 sekolah dasar. Hari itu Abror ikut ulangan. Soal ulangan ada 10. Abror bisa menjawab 9 soal. Abror tidak tahu jawaban untuk soal nomor 10. Abror menoleh ke kanan dan ke kiri untuk mencari contekan. Abror akhirnya mencontek jawaban teman sebangkunya. Ibu guru melihat perbuatan Abror. Ibu guru pun mengambil kertas ulangan milik Abror sebagai hukuman. Hasil ulangan Abror diberi nilai 0. Seandainya Abror jujur, tidak menjawab soal nomor 10, maka nilai ulangannya 9. Akan tetapi karena Abror menyontek, maka Abror mendapat nilai 0. Abror akhirnya tidak dipercaya oleh guru dan teman-temannya. Abror seharusnya menjawab soal ulangan sesuai dengan kemampuannya. Abror menyesal tidak bertindak tidak jujur. Abror menyesal telah bertindak tidak jujur. Jadi hal seperti ini sering sekali terjadi di dalam kelas ya. Mungkin ketika kamu ujian PTS pun melakukan hal seperti ini ya. Jadi nggak diawasi sama guru ya. Kamu bisa mencontek dengan bebas ya. Kalau bisa jangan mencontek ya. Kalau bisa ketika ada ulangan meskipun orang tua guru tidak melihatnya ya, tapi Allah Maha melihat ya. Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Jadi bertindaklah jujur meskipun di dunia itu oke lah misalkan kamu benar menjawabnya 10 tapi menjadi tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena ada salah satu hal yang diisi dengan yang tidak baik yaitu dengan cara mencontek ya. Itu harus kita hindari, harus kita praktekkan, kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari, harus berkata jujur dan bertindak jujur. Jadi yang pertama adalah berkata jujur. Contoh Maryam itu adalah berkata jujur, sedangkan Abror mencontek ini adalah harus bertindak secara jujur. Baik, selanjutnya. Ayo berlatih. Ini kamu isi sesuai dengan keadaan masing-masing. Mudah-mudahan saya nanti ke depannya bisa membuat angket secara otomatis ya, nanti bisa terjawab nilainya. Kerjakan tugas berikut. Baca kembali cerita di atas, yaitu Maryam anak yang jujur dan Abror menyesal bertindak tidak jujur. Kemudian diskusikan dengan temanmu hal-hal berikut. Jadi kamu diskusikan ini mungkin sama orang tua ya, dengan kakak boleh. Apa hikmah dari kisah di atas ya? Apa keuntungan anak yang jujur? Apa kerugian anak yang tidak jujur? Seperti itu ya, kamu isi. Hikmahnya udah Bapak sebutkan tadi ya. Kemudian berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan dirimu dan tanda silang pada pernyataan yang tidak sesuai dengan dirimu. Menjawab pertanyaan guru dengan jujur. Ya, kamu ketika ditanya sama guru atau orang tua harus berkata dengan jujur. Ya. Ketika berbuat salah, berani berkata jujur kepada orang tua. Ketika kita berbuat salah, ya, kita harus berani untuk berkata jujur. Qulil haqqu dalam hadis qulil haqqu walau kana murran. Berkatalah yang benar meskipun itu pahit. Emang pahit, tapi harus berkata benar. Mengerjakan soal ulangan dengan jujur tidak mencontek ya. Biasakan di rumah kamu
untuk mengerjakan ulangan online ini dengan jujur ya, alias tidak mencontek. Dek tidak pernah membolos sekolah ya. Tadi kan sudah Bapak jelaskan di awal, kalau berangkat sekolah itu jam 7 dan pulangnya jam 2 lebih. Tapi kamu misalkan pulangnya ini lebih cepat, tidak izin. Nah, itu tidak boleh. Pernah berbohong kepada orang tua ya. Semua orang pasti punya kesalahannya, tapi mintalah maaf. Mungkin salah satu perkataan kamu pernah bohong. Kamu klarifikasi bahasanya, diperbaiki. Maaf Ibu, kemarin saya berkata bohong. Maaf Pak Guru, maaf Bu Guru, kemarin saya berkata bohong. Seharusnya begini-begini seperti itu. Namanya klarifikasi. Bisa ya, bisa diperbaiki. Asal kita minta maaf dan menyesali perbuatan dan memperbaikinya. Insyaallah cukup sekian, mudah-mudahan kamu semua memahaminya dan kita selalu dalam perlindungan Allah SWT, yaitu dalam keadaan sehat walafiat, selalu berkata jujur ya, bertindak yang benar. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.